Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sidat Jawara semuanya? Semoga Sobat Sidat Jawara selalu ada dalam kesehatan, selalu ada dalam kelancaran, dan tentunya semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Sobat Sidat Jawara, bisa perhatikan di bawah saya ini ada total 8 plastik. Bisa dilihat kamera? Yang mana satu plastiknya ini isi 3000 ekor ya. Ada yang 3000 ekor, ada yang 3100 ekor ya. Berarti totalan ini kurang lebih 8 plastik dikali 3000 ekor itu 24.000 ekor. Katakanlah ada 25.000 ekor ini kurang lebihnya. Oke, Sobat Sidat Jawara, di video kali ini saya mau menjelaskan kepada Sobat Sidat Jawara semuanya, mau menjelaskan tentang bagaimana cara budidaya sidat untuk pemula khususnya ya. Karena di video ini akan saya bahas tuntas sampai akhir. Oke, langsung saja ke videonya. Oke Sobat Sidat Jawara, poin yang pertama akan kita langsung bahas. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bawah saya ini tentunya ada kolam terpal dengan ukuran panjang ini 2 meter ya teman-teman. Ini 2 meter panjangnya, lebar ke sininya 1 meter, dan tingginya ini 50 cm ya. Teman-teman harus perhatikan bahwasanya untuk ukuran kolam seperti ini bisa masuk hingga 5.000 ekor. Dulu saya pernah budidaya di kolam ini ya, dulu sekitar setahun yang lalu lah. Makanya ini kolam udah lama banget. Tapi ini masih aman ya, karena ini tebal. Jadi untuk kolam seperti ini bisa masuk hingga 5.000 ekor bibit ya. Itu yang pertama. Dan juga jangan lupa ketika teman-teman sudah menerima bibit, misalkan udah saya kirim bibit ke rumah teman-teman semuanya dengan sistem COD, bayar di tempat. Nah, ketika barang ini sampai ke rumah jangan langsung dibuka ya teman-teman. Ini plastik jangan langsung dibuka terus langsung dimasukin ke kolam, jangan ya. Jadi langkah pertama ketika teman-teman semuanya menerima bibit dari saya, ini dicuci dulu plastiknya karena takut ada disinfektasi atau apapun itu ya, zat kimia misalkan di kurir. Jadi nanti ini dibersihkan dulu, dibilas sampai bersih. Ketika sudah bersih plastiknya direndam seperti ini. Teman-teman bisa dilihat di sini semuanya. Nah, ini kita rendam semua seperti ini karena ini kita baru dikirim dari nelayan saya ya di Muara. Jadi setelah direndam kurang lebih 20 menit atau 30 menit. Ini yang biasa dinamakan aklimasi oleh para penghobi ikan khususnya. Nah, setelah diaklimasi seperti ini fungsinya untuk menyetabilkan suhu yang ada dalam kolam tersebut. Karena suhu air yang ada pada kolam ini dan juga suhu air yang terdapat pada plastik ini justru berbeda. Maka dari itu kita harus mengaklimasi supaya mereka bisa adaptasi dengan air yang baru. Oke teman-teman, poin yang kedua bisa perhatikan juga ke bawah lagi. Di sini kamera. Di sini saya sudah isikan air ya. Ini air sudah mengendap 1 hari 1 malam. Air yang saya dapatkan ini air yang langsung dari sumur. Nah, banyak pertanyaan ke WhatsApp saya atau ke YouTube saya ini, "Bang, air apa nih yang bagus untuk budidaya kolam sidat, budidaya sidat ini?" Jadi saya jawab di sini, air apapun bagus. Mau air hujan, mau air sungai, mau air sumur, mau air pam sekalipun itu nggak masalah. Yang penting air tersebut tidak terkontaminasi oleh zat kimia. Yang penting air tersebut ini sehat, tidak bau juga. Oke. Dan juga bisa perhatikan. Jadi poin yang kedua kita harus menggunakan air tentunya ya. Dan juga di poin kedua ini kita sudah menambahkan ikan. Bisa dilihat kamera? Ada nggak? Tuh ikan ya. Nah, ini adalah ikan kapiat. Ikan kapiat itu adalah ikan yang biasa dikomteng atau disatukan dengan ikan-ikan predator. Fungsinya ikan kapiat ini untuk membersihkan lumut-lumut. Tapi bisa diganti juga. Saya juga suka menggantinya dengan ikan nilem. Kalau teman-teman tahu, ikan nilem itu kan itu sangat menggerogoti lumut ya, sehingga kolam tersebut ini akan terhindar dari lumut. Karena kalau misalkan air atau kolam kepanasan itu pasti cepat tumbuh lumut. Sehingga kalau kita masukin ikan nilem atau ikan nila, tapi yang kecil-kecil aja,
itu pasti lumutnya dimakanin. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semua, ketika membudidaya sidat harus menggunakan ikan-ikan kecil seperti ikan nilem, tapi yang ukuran-ukuran kecil ya. Kamera bisa lihat nggak sih? Nah, ini berarti kurang lebih sebesar ini ya, sebesar ini saya ya, sebesar jari manis ya. Jadi tidak terlalu besar, kecil-kecil aja biar dia makan ini lumut. Soalnya kalau terlalu besar nanti bibit sidatnya malah dimakan sama ikan nila atau ikan nilem tersebut. Nah, yang poin ketiga, teman-teman bisa lihat lagi ke bawah. Nah, ini ada gelembung-gelembung ya. Tuh, buluk-buluk gitu gelembung. Untuk teman-teman semua yang belum tahu, ini adalah apa? Ini adalah aerator atau gelembung. Teman-teman bisa dapatkan gelembung ini atau aerator ini di toko-toko ikan terdekat. Atau kalau misalkan malas ke toko akuarium, teman-teman bisa langsung ke Tokopedia atau Shopee, banyak. Harganya kisaran 30 sampai 40 ribu per satu mesin itu ya. Dan satu mesin itu biasanya ini ada dua lubang. Ini kan satu lubang ya. Satu lubang lagi saya tembakan ke ikan hias, ke ke akuarium. Tuh. Ini gelembung-gelembung. Fungsi aerator atau gelembung ini fungsinya untuk menyuplai oksigen supaya bisa terlarut ke dalam air yang ada pada kolam ini, karena sidat itu salah satu termasuk ikan yang membutuhkan oksigen yang cukup. Jadi tidak bisa tanpa aerator, jadi tidak bisa polosan. Jadi sidat itu wajib, ini sangat wajib ya, harus digarisbawahi, ini wajib banget menggunakan aerator, yaitu menggunakan gelembung. Banyak teman-teman yang di luar sana, yang di grup-grup sidat khususnya, banyak mereka yang mengalami kematian di sidatnya, di ikan sidatnya, dikarenakan mereka tidak menggunakan aerator, dikarenakan kurangnya informasi ya, sehingga mereka tidak tahu bahwa aerator ini sangatlah penting. Kalau saya ini menggunakan batu ya, karena saya belum sempat beli. Ada batu aerator, harga paling 2000-an. Kalau ini saya pakai batu, saya belum sempat beli. Jadi ini simple sekali ya, aerator itu simple sekali, gelembung-gelembung ini, tapi ini sangatlah penting. Ini sangat penting. Jadi teman-teman harus memperhatikan banget di poin yang ketiga ini. Karena banyak banget pembudidaya yang gagal, yang banyak mati. Salah satunya penyebab karena kurangnya asupan oksigen yang terlalu ke dalam air. Teman-teman bisa lihat terjadinya oksigen itu ketika, nah ini kan ada gelembung ya, ada ada balon-balon kecil ya. Kamera kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Ada gelembung-gelembung ini. Nah, ketika gelembung ini meletus, ketika gelembung-gelembung tersebut meletus, barulah terjadinya oksigen yang kita hirup ini masuk ke dalam air. Jadi terjadinya oksigen terlarut ke dalam air itu seperti itu. Ketika gelembung-gelembungnya meletus, nah di situ air atau oksigen masuk ke dalam air. Oke teman-teman, poin selanjutnya itu poin yang keempat, yang tidak kalah penting namun ini opsional. Teman-teman mau pakai atau tidak juga nggak masalah. Cuman saya jelaskan ketika pakai dan tidak pakai, saya akan jelaskan di video ini. Nah, jadi di sini saya sudah memegang pompa akuarium yang bisa teman-teman jumpai dapatkan di toko-toko akuarium juga. Ini harganya kurang lebih 30 sampai 40 ribu juga ini ya rata-rata. Tapi kadang ada yang 25 ribu, 27 ribu. Beda-beda tergantung tokonya ya teman-teman. Nah, ini belum saya buka. Nah, kalau yang udah saya buka, di sini bisa lihat teman-teman. Tuh, pompanya seperti ini ya. Teman-teman pasti tahu pompa tersebut pasti sudah tidak asing lagi mungkin di penglihatan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga ini pakai selang pompa ya. Terus kita tembakan ke aerator, kita tembakan ke filter maksud saya. Nah, ketika kita menggunakan pompa tersebut, pompa ini ya atau pompa itu sama saja. Ini fungsinya yang pertama untuk menyaring kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh bibit sidat atau oleh sidat. Kan sidat itu buang kotoran ya teman-teman. Nah, kotoran-kotoran tersebut kalau tidak difilter, kalau tidak ada pompa ini, otomatis kotoran-kotoran tersebut akan terkontaminasi atau akan tercampur dengan air kolam ini. Karena kolam ini airnya cuma segini, jadi tidak ada air yang mengalir atau terbuang, tidak ada air yang baru, sehingga airnya pasti ini aja. Sehingga kalau kita tidak menggunakan pompa ini, cepat atau lambat dalam jangka waktu 2 minggu atau 1 bulan,
kolam tersebut ini pasti akan keruh. Maka dari itu saya sarankan menggunakan pompa ini, dan ini juga tidak mahal kok. Ini masih ramah di kantong, harga cuma kisaran 30.000 atau 40.000 per satu ini ya. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman saya nggak mau beli ini, misalkan mau aerator aja, nggak masalah. Karena pada dasarnya sidat itu sebenarnya tidak perlu ini. Yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh sidat itu yaitu yang tadi yang sudah kita bahas di poin ketiga, yaitu aerator gelembung. Ini yang sangat penting. Kalau ini hanya poin pendukung, tapi ini juga tetap tidak kalah penting supaya kita tidak sering atau misalkan tidak seminggu sekali untuk membersihkan kolam ini. Jadi biarkanlah pompa dengan harga 30.000 ini yang membersihkannya. Paling-paling kita nanti membersihkannya hanya membersihkan kapas ini nih teman-teman. Nanti paling kita cuma membersihkan kapas ini aja. Kita bersihkan kapas, misalkan 2 minggu sekali kapas bersihkan. Jangan dibuang teman-teman ya. Terus pasang lagi ke filter. 2 minggu dibersihkan lagi, pasang lagi ke filter. Sehingga kita bisa lebih mengirit tenaga ya. Biarkan pompa seharga 30.000 ini yang bekerja. Dan juga teman-teman jangan lupa, ini bisa disimpan dulu ya. Nah, teman-teman jangan lupa di bagian ujung pompa ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan pompa, ini ada ujungnya ya. Nah, ini di bagian ujung ini teman-teman jangan lupa saya sarankan menggunakan ini kawat nyamuk. Ini kawat nyamuk teman-teman bisa dijumpai di toko material terdekat ya. Ini harganya murah, paling cuma 5.000 juga dapat besar ya. Nah, ini fungsinya untuk menyaring. Karena kalau seperti ini teman-teman bisa lihat, ini kan lubangnya agak besar ya, sehingga bibit sidat pasti bisa masuk dan kesedot ke pompa, sehingga akan menyebabkan kematian kepada bibit sidat teman-teman semuanya. Maka dari itu kita buatlah pola seperti ini ya, yang dari yang dari kawat nyamuk ini kita bentuk pola seperti ini, kita masukin seperti ini ya. Nanti kita ikat aja pakai karet atau pakai benang atau pakai apapun itu, sehingga paten seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat penampakannya ya. Sehingga nanti yang tersaring itu cuma air dan kotoran sidat. Jadi sidatnya tidak kesaring karena ini kecil bolong-bolong. Jadi pompa ini pokoknya ini hanya peran pembantu saja. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, untuk membersihkan air. Yang kedua juga untuk mencegah kotoran-kotoran atau mencegah amoniak. Karena pada dasarnya ketika sidat makan pasti ada beberapa makanan yang tersisa. Ketika sidat dikasih makan oleh para pembudidaya, pasti ada makanan-makanan tuh yang tersisa yang tidak termakan. Otomatis makanan sisa tersebut kalau lama kelamaan akan membusuk, akan bau. Nah, kalau kita menggunakan pompa ini, makanan atau sisa makanan tersebut yang pertama akan disaring oleh pompa tersebut, tapi ini tidak akan maksimal. Yang kedua akan dibersihkan oleh ikan-ikan nilem, ikan-ikan kecil. Ya. Mana ikan-ikan nilem yang ada? Oh, itu tuh di sana tuh. Tuh. Jadi ikan-ikan nilem tersebut bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh bibit sidat. Oke teman-teman, poin selanjutnya itu poin yang kelima. Teman-teman bisa lihat di tangan saya, sudah saya pegang 1 bungkus garam ikan. Garam ikan ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko ikan terdekat juga, khususnya di toko akuarium. Pasti banyak dengan harga kisaran Rp5.000. Nah, fungsi garam ikan ini cukup penting juga ya, karena yang pertama ini bisa mencegah tumbuhnya jamur atau bakteri-bakteri yang lainnya. Karena di sini ini banyak juga, di sini ada penjelasannya ya. Nanti teman-teman bisa baca karena takut terlalu panjang durasi ini. Yang jelas ini cukup membantu juga ya untuk mengantisipasi tumbuhnya bakteri atau jamur pada kolam teman-teman semuanya. Cara pemakaian ini sangat mudah sekali teman-teman, tinggal disobek saja, tinggal ditabur ke seluruh bagian, kita ucek-ucek saja atau didiamkan saja karena nanti juga akan terlarut dengan sendirinya garam ini. Oh ya, ketinggalan. Jadi di poin kelima ini untuk kolam 2 meter kali 1 meter tinggi 50 cm itu cukup 1 bungkus saja teman-teman ya. 1 bungkus garam ikan ini cukup.
dengan kedalaman kolam ini, kedalamannya kalau ini kan belum saya kasih full ya, jadi kedalaman kolam sidat itu 30 atau 40 cm kedalaman airnya ya teman-teman ya. Kalau kedalaman terpal ini 50 cm, tapi kalau kedalaman air itu cukup 30 cm ya, atau 35 atau 40 maksimal, jangan terlalu dalam. Nah, di poin ke-6 teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah ember warna putih dengan saya pasang sambungan menggunakan peralon kecil. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran ataupun amoniak ataupun sisa-sisa makanan sidat yang tidak termakan, dipompa atau disedot oleh pompa ini ya, disedot dan naik ke filter atau ke ember putih ini ya. Di sininya kita menggunakan yang pertama karang jahe ya, ini karang jahe. Teman-teman bisa dapatkan di toko ikan, harganya 10.000 karang jahe ini. Yang pentingnya kita menggunakan ini kapas putih ya, ini paling 5.000 atau 10.000. Dan juga kita menggunakan, kalau di sini ada di bawah ya, saya agak susah ngambilnya, saya menggunakan jaring nelayan. Nah ini nih jaring nelayan. Nah jaring nelayan ini harganya di toko-toko ikan paling cuma 15.000. Ini udah worth it banget untuk menyaring kotoran-kotoran atau amoniak ataupun sisa-sisa makanan, sehingga kolam teman-teman semuanya bisa selalu bersih dan jernih ya. Oke teman-teman, di poin yang terakhir yaitu di poin ke-7, tentunya tidak kalah penting sidat itu sendiri ya teman-teman. Karena di sini kita berbudidaya sidat, bukan berbudidaya belut. Nah, di sini sudah saya siapkan totalnya 25.000 ekor kurang lebih bibit sidat. Saya mau masukin ke kolam ini ya. Namun teman-teman harus perhatikan untuk kolam 2 meter kali 1 meter ini, kalau sampai panen ya teman-teman, itu paling bisa masuk cuma sampai 5.000 ekor ya. 5.000 ekor itu paling mentok teman-teman ya. Sehingga kalau teman-teman mau lebih besar lagi, nah, baru bisa ditambah lagi, misalkan 7.000 ekor atau 10.000 ekor. Yang jelas patokannya untuk 2 meter kali 1 meter itu bisa masuk 5.000 ekor. Kalau ini saya 25.000 ekor, ini bukan sampai panen teman-teman. Simpen aja di sini, mau saya karantina ya. Saya mau sortiran dulu, lalu nanti saya kirim ke para pembudidaya seperti itu. Karena ini bukan media pembesaran saya ya, ini hanya media karantina saya. Oke teman-teman, bisa dilihat di bawah ini sudah saya pindahkan 3 plastik ya teman-teman. Ini bisa dilihat 1, 2, dan 3. Cuma 3 plastik yang saya masukkan ke styrofoam ini, bisa dilihat kamera di bawah. Nah ini kurang lebih 10.000 ekor ya teman-teman, 9.000 lebih lah. Soalnya satu plastik tadi kan 3.000 ekor, ini saya sudah masukkan semuanya. Saya memasukkan ke kolam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terjunkan saja semuanya, karena tadi sudah melalui proses aklimasi ya. Ada nempel-nempel gitu. Tuh, terlihat sedikit ya teman-teman, padahal ini 9.000 ekor lebih. Karena ini masih kecil-kecil juga, jadi terlihatnya sangat sedikit. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial atau trik budidaya sidat dengan baik dan benar. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bawah ini, sidatnya cukup segar-segar, dan di sana juga ada ikan nilem juga ya. Mereka untuk membantu memakan sisa-sisa makanan yang tidak termakan oleh sidat. Dan juga teman-teman ada satu poin lagi yang saya akan tambahkan. Pompa ini ya, ini kan pompa ya, saya pasang. Pompa tersebut kita pasang di ujung sana di sini nih. Ya, kita pasang di sini, fungsinya untuk menyemburkan air. Jadi harus ada 2 pompa. Yang pertama pompa yang tadi kita tembakkan atau kita naikkan ke sini, ke filter untuk menyaring kotoran-kotoran. Yang kedua kita ada pompa ini. Nah, ini 30 ribuan juga sama. Kita pasang di ujung sana, fungsinya agar memancarkan air, menyemburkan air, sehingga ada
arus buatan. Jadi nanti sidatnya akan lari-larian. Itu trik dari saya supaya bibit sidatnya cepat besar karena terus olahraga. Jadi ketika dia makan terus olahraga lari-larian, pertumbuhan akan sangat cepat banget gitu. Tapi kalaupun tidak pakai itu nggak masalah, itu hanya opsional dari saya, hanya saran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa juga di subscribe di tombol kanan biar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang enak didengar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.